Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudari Geni Suri Ayu di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bekasi, bertanya, apakah praktek berikut ini termasuk riba? Pihak A berniat untuk menginvestasikan uangnya sebesar 30 juta kepada pihak B. Usaha yang dijalankan adalah transportasi. Pihak A dan B sepakat bahwa pihak A akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% setiap bulannya. Tetapi apabila pada suatu waktu terjadi masalah atau kerugian, maka akan ditanggung bersama. Apakah ada riba di dalam bentuk kerjasama ini? Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudari Geni Suri Ayu di Kabupaten Bekasi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Praktek atau klausul kesepakatan ini tidak sesuai dengan ketetapan syariat. Karena yang ada dalam praktek permodalan dalam Islam, kerjasama, investasi atau usaha, metode pembagian hasilnya adalah persentase dari keuntungan real, bukan persentase dari nominal modal. Sedangkan dalam perjanjian di sini adalah disebutkan 10% dari nominal modal. Ya. Yang kedua, ketika terjadi kerugian, maka kerugian itu bila terjadi bukan karena keteledoran, kesengajaan, maka sepenuhnya kerugian material ditanggung oleh pemodal. Kalau pemodalnya lebih dari satu, maka masing-masing pemodal berkewajiban menanggung kerugian investasi, kerugian usaha sebesar atau sesuai dengan komposisi modal yang dia miliki. Kalau komposisi modal dia 10%, maka dia berkewajiban ikut menanggung kerugian finansial sebesar 10% dari total kerugian. Yang ketiga, pembagian hasil dan juga resiko rugi tadi itu dilakukan pada akhir periode kerjasama atau ada pada akhir termin yang telah disepakati. Misalnya pembagian hasil atau pembukuan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan. Maka di 6 bulan, setiap 6 bulan ada perhitungan laba dan rugi. Selanjutnya yang keempat yang juga harus diperhatikan bahwa laba dan rugi dalam investasi syariat bukan hanya berupa laba dari hasil usaha, dari hasil berwirausaha, perputaran barang, tetapi juga berupa capital gain atau apresiasi market, apresiasi pasar terhadap unit usaha kita. Bisa jadi usahanya belum untung, bisa jadi usahanya masih rugi, ya, karena untuk menutupi operasionalnya. Tetapi brand, merek, kemudian izin usaha, market, valuasi dari semua itu bisa jadi ketika dijual kepada publik akan mendapatkan keuntungan. Modal semula 100 juta dari perputaran barang belum menguntungkan karena belum menutup biaya operasional. Tetapi bila usaha itu dijual, bisa jadi ada yang membelinya senilai 500 juta. Karena dalam budaya, dalam tradisi investasi, skema jual beli perusahaan itu tidak hanya berdasarkan nilai real barang, aset yang ada, tetapi dikalikan ya perputaran uang secara global, untung rugi dalam 1 tahun, kemudian dikalikan dalam hitungan beberapa tahun ke depan. Bisa 5 tahun, bisa 8 tahun, sampai maksimal biasanya 10 tahun. Itulah nilai jual sebuah perusahaan, itulah nilai jual suatu unit usaha. Sehingga walaupun saat ini dari unit usaha itu belum menguntungkan, tetapi valuasi dari kekayaan real dan juga kekayaan intelektual, merek dagang, kemudian market yang telah terbentuk, itu bisa strategi bisnis atau pengolahan dan sejenisnya itu bisa memiliki nilai jual yang mendatangkan keuntungan.
Makanya dalam skema kerjasama bukan hanya disepakati poin pembagian hasil dan resiko kerugian, tetapi juga berbicara tentang saham kepemilikan. Ketika investor itu memegang saham, memiliki share, ya, kepemilikan dalam persentase tertentu atas unit usaha, dia juga harus ikut menentukan kebijakan karena dia adalah dewan komisaris. Dia juga harus ikut menikmati apresiasi parsal terhadap unit usaha tersebut bila dijual. Sehingga dari praktek usaha bisa jadi tidak ada untung, tetapi dari menjual saham bisa jadi untung. Ketika ada salah satu investor yang ingin keluar dari investasi tersebut, dia jual sahamnya 10% dari unit usaha itu, bisa jadi nilainya yang semula hanya 10 juta. Tetapi setelah terjadi perputaran dan usaha ini mulai jalan, mulai memperlihatkan hasil, ada market yang terbentuk, mulai datang banyak pelanggan, bisa jadi nilai 10% dari sahamnya nilainya adalah 100 juta. Sehingga yang semula kelihatannya rugi justru malah untung. Wallahu ta'ala.